Harta itu akhi sudah ditentukan oleh Allah takarannya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan sesungguhnya hartanya saya dan hartanya antum sudah ditakar oleh Allah, dan Allah tidak pernah salah di dalam takarannya. Ada yang dilapangkan, ada yang disempitkan, dan Allah tidak pernah salah dalam takaran ketika memberikan harta kepada manusia. Ini harus kita pahami. Karena kadang-kadang kita mendapati, kok harta saya sedikit, protes sama Allah. Loh, kalau kita protes sama Allah, kita sudah menyalahkan Allah. Lah kalau Allah sudah salah menurut kita, loh yang benar siapa kalau Allah sudah kita salahkan? Yang benar Pak Demu? Tidak mungkin kan? Yang benar siapa? Bude? Tidak mungkin. Makanya Allah ketika menetapkan harta, maka Allah tetapkan harta itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan semua persoalan tentang harta itu sudah ditakar dengan benar, karena semuanya ditakar oleh Allah dengan sifat ilmunya Allah dan sifat rahmatnya Allah. Dan Allah itu tidak mampu diganggu gugat. Wong juri aja tidak mampu diganggu gugat, kok apalagi Allah. Makanya Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak pernah ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tetapi kitalah yang akan ditanya oleh Allah. Dan harta ada yang dilapangkan, ada yang disedikitkan. Yang dilapangkan itu ujian, yang disedikitkan pun itu ujian. Makanya maaf ya, salah kalau ada orang itu berkata semakin banyaknya harta itu semakin barokah. Oh enggak, salah itu. Ini harus dikoreksi. Masyarakat Jawa kan gitu. Ustadz kan Jawa, termasuk saya gitu loh. Masyarakat Jawa itu selalu mengatakan bahwasanya keberkahan hidup kita itu tergantung pada harta. Salah. Kalau kita menganggap bahwasanya semakin banyak harta itu semakin barokah, yo, masya Allah. Berarti orang kafir lebih barokah daripada kita. Wong harta kita tidak sebanyak orang kafir kok. Orang kafir itu Pak, pemain Hollywood dan Bollywood itu banyak yang pakai jet pribadi kemana-mana. Kita, pakai pesawat ekonomi, ya kan? Pesannya 3 bulan sebelumnya. Yang dapat murah itu loh, sudah gitu cari yang promo, yang tidak bisa di refund itu loh. Yang ketawa-ketawa ini saya curiga, ini termasuk pelakunya. Bapak itu malah ketawa paling keras itu. Maka kemudian di situ akhirnya kita jumpai, lah kalau kita mengidentifikasi barokah itu pada harta yang banyak, kemudian kita mengatakan barokah hidupnya, dan kalau sedikitnya harta itu tidak barokah, ya fatal Pak. Maka itu yang menjadikan akhirnya kita itu ngebut, menjadikan malam jadi siang, siang jadi malam ketika kita mencari harta, tidak peduli halal dan haram, ketika kita ingin mengatakan loh barokah kalau hartanya saya banyak. Sering nggak kadang-kadang kita duduk gitu sama istri kita di depan rumah gitu, ngomong, Bu Le, iya Mas, hidup kita barokah ya? Iya. Tuh mobil kita 2 sekarang, Masya Allah. Motor kita 6, kan? Itu orang atau Gojek gitu kan? Motor kita 6, barokah betul ya. Kalau kita kemudian mengatakan itu salah, karena barokah itu tidak ditentukan kepada harta, tapi barokah itu dikatakan kullu ma tuzidukum fi ta'ah, apapun yang menambah taat itulah yang dinamakan barokah. Dan ingat, kalau Allah itu melapangkan itu ujian, dan sebagaimana Allah menyempitkan itu ujian. Dan ingat pula, kadang-kadang kita harus paham, Allah itu kalau benci sama orang kadang-kadang justru nambahkan harta, walaupun tidak semuanya. Jadi Allah itu kalau kadang-kadang benci sama orang karena orang itu banyak maksiat, justru Allah tambahkan kepadanya harta. Jadi tidak semuanya orang yang punya banyak harta itu pasti solih, belum tentu. Ada orang yang banyak hartanya justru karena dibenci oleh Allah.